Perkenalkan, nama saya Sofiana Nina Huta dengan NPM 2113-2010-35, peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan proposal mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu terhadap Upaya Pencegahan Stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda. Latar belakang, kesehatan merupakan indikator penting dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan dasar yang prima. Peningkatan kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting masih menjadi permasalahan yang belum selesai di Indonesia. Kerawanan pangan dan kemiskinan mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Permasalahan stunting di dunia dipengaruhi oleh kekurangan pangan secara kronik, di mana jumlah balita menderita kekurangan gizi kronis. Menurut UNICEF, memperkirakan bahwa penderita stunting di dunia sebesar 149 juta pada tahun 2020. Di Afrika Barat dan Tengah, stunting masih menjadi permasalahan kesehatan dan angka stunting masih tinggi, yaitu sebesar 29,3 juta penderita pada tahun 2020. Di Afrika Timur, angka kejadian stunting sebesar 28 juta pada tahun 2020. Sedangkan penderita stunting di Asia Timur dan Pasifik sebesar 20,7 juta pada tahun 2020. Di Asia Selatan, anak-anak yang menderita stunting sebesar 53,8 juta pada tahun 2020. Berdasarkan data pada Februari 2023, Kota Samarinda memiliki jumlah data bayi stunting kurang lebih sebanyak 2.500 jiwa balita, di mana paling tinggi ada di Kecamatan Sungai Kunjang dengan jumlah 390 jiwa, disusul Kecamatan Lojanan Ilir dengan jumlah 380 jiwa, dan Samarinda Ilir dengan jumlah 351 jiwa. Sementara jumlah stunting terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota dengan jumlah 91 orang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus stunting yang terjadi pada balita masih mengalami peningkatan. Maka dari itu, perlu adanya upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan stunting yang terjadi guna untuk meningkatkan status kesehatan anak sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan keluarga atau masyarakat dan sekaligus tujuan pembangunan kesehatan yang ada di Kota Samarinda. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap ibu terhadap upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda. Tujuan penelitian, tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu terhadap upaya pencegahan stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda. Tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan ibu terhadap upaya pencegahan stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda. Yang kedua, untuk mengetahui sikap ibu terhadap upaya pencegahan stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya pencegahan stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai upaya pencegahan stunting pada balita, serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam bidang akademik.
Manfaat praktis bagi puskesmas menurut Jo sebagai masukan bagi puskesmas agar dapat memberikan informasi program pelayanan yang dapat menambah wawasan mengenai upaya pencegahan stunting pada balita. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai upaya pencegahan stunting pada balita yang baik dan tepat. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sumber data dan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan dan sikap ibu terhadap upaya pencegahan stunting. Landasan teori dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konsep teori stunting, kemudian ada konsep teori pengetahuan, selanjutnya ada konsep teori sikap, dan yang terakhir ada konsep teori sosial ekonomi. Kemudian sini ada penelitian terdahulu. Penelitian yang judul yang pertama itu tentang hubungan sosial budaya dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kejadian stunting, sedangkan sosial budaya kepercayaan makanan dan pengasuhan anak tidak berhubungan dengan kejadian stunting pada anak balita usia 24-59 bulan. Kemudian yang kedua ada analisis hubungan faktor budaya pola asuh dalam pendekatan positif deviance dengan kejadian stunting pada balita di Kota Palembang dengan metode mixed metodologi. Hasilnya menunjukkan proporsi stunting balita pada keluarga miskin di Palembang sebesar 20%. Dan terdapat hubungan kebiasaan seperti pemberian makanan, pengasuhan, kebersihan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting balita. Kemudian yang ketiga ada hubungan pengetahuan sikap dukungan dengan kemandirian keluarga pada anak stunting di Puskesmas Bulak, Banten, Surabaya dengan menggunakan metode analitik korelasi kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan sikap dukungan berhubungan dengan kemandirian keluarga pada anak stunting. Kemudian sini ada kerangka teorinya, ada kerangka konsep. Kerangka konsep di sini variabel X1-nya ada pengetahuan ibu, variabel X2-nya sikap ibu, dan variabel Y-nya upaya pencegahan stunting. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis alternatif. Yang A, ada hubungan pengetahuan ibu terhadap upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo. Yang B, ada hubungan sikap ibu terhadap upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo. Kemudian yang kedua ada hipotesis nol atau H0. Yang A, tidak ada hubungan pengetahuan ibu terhadap upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo. Yang B, tidak ada hubungan sikap ibu terhadap upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo. Kemudian yang selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Tempat dan waktu. Tempatnya di Puskesmas Wonorejo, waktunya pada bulan Januari 2024. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sini peneliti mengambil populasi seluruh ibu yang memiliki balita usia 6-59 bulan, yaitu 100 ibu. Kemudian ada sampel. Sampel menurut Sugiono 2019 merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Di sini sampel yang digunakan peneliti yaitu 50 orang ibu, di mana menggunakan rumus N sama dengan N per 1 ditambah N dikali D kuadrat. Kriteria
yang digunakan peneliti, yang pertama ada kriteria inklusi, ibu balita yang berdomisili di Kecamatan Sungai Kunjang, ibu balita yang bersedia menjadi responden, dan ibu balita yang memiliki balita usia 6-59 bulan. Kriteria eksklusinya, ibu balita yang tidak dari Kecamatan Sungai Kunjang, ibu balita yang tidak bersedia menjadi responden, dan ibu balita yang tidak memiliki balita usia 6-59 bulan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data ada editing, coding, pemindahan data, dan tabulating. Editing digunakan untuk mengkaji dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah baik dan dapat diproses selanjutnya. Kemudian ada coding. Coding ini merupakan tahap di mana jawaban dari responden diklasifikasi menurut jenis pertanyaan untuk kemudian diberi kode dan dipindahkan dalam bentuk tabel kode atau buku kode. Kemudian ada pemindahan data. Pemindahan data di sini merupakan tahap di mana setelah melakukan coding data dimasukkan memakai fasilitas komputer dengan menggunakan program SPSS. Kemudian ada tabulating. Tabulating merupakan tahap pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa secara teratur dan sistematis. Kemudian ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kemudian ada analisis univariat. Analisis univariat di sini merupakan analisis yang dilakukan untuk satu variabel atau per variabel. Kemudian ada analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian atau pengucapan, saya mohon maaf dan selamat malam.